Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidri Laksono, NPM 6321600042 dari Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Tegal. Video ini ditujukan guna memenuhi tugas literasi semester 5. Di sini saya ingin meresum buku yang berjudul Manajemen Rantai Pasok yang diterbitkan oleh Widina Bakti Persada Bandung pada cetakan pertama bulan Juni tahun 2023. Di dalam buku ini berisi 14 bab, yaitu bab pertama pengertian, sejarah, definisi dan tantangan. Bab 2 strategi manajemen rantai pasok. Bab 3 penggerak dan penghambat rantai pasok. Bab 4 perancangan produk baru dalam perspektif manajemen rantai pasok. Bab 5 perancangan jaringan rantai pasok. Bab 6 pengelolaan skala ekonomi pada rantai pasok. Bab 7 pengelolaan ketidakpastian dalam rantai pasok. Bab ke-8 penentuan level ketersediaan optimal dalam rantai pasok. Bab ke-9 keputusan sourcing dalam rantai pasokan. Bab 10 manajemen pengadaan dan pemilihan supplier dalam rantai pasok. Bab 11 transportasi dalam rantai pasok. Bab 12 manajemen pricing dan review. Bab 13 rantai pasokan. Bab 14 peran teknologi dalam manajemen rantai pasok. Supply chain management merupakan upaya pemasok untuk mengembangkan dan menerapkan rantai pasokan yang seefisien dan seekonomis mungkin. Rantai pasokan mencakup segala sesuatu mulai dari produksi hingga pengembangan produk hingga sistem informasi yang diperlukan guna mengarahkan usaha ke arah yang lebih baik. Biasanya SCM mencoba untuk mengontrol atau menghubungkan produksi, pengiriman, distribusi produk secara terpusat. Dengan mengelola rantai pasokan, perusahaan dapat memangkas biaya yang tidak perlu dan mengirimkan produk ke konsumen lebih cepat. Hal ini dilakukan dengan menjaga kontrol yang lebih ketat terhadap persediaan internal, produksi internal, distribusi, penjualan, dan persediaan vendor atau supplier perusahaan. Manajemen rantai pasokan merupakan pengelolaan rantai aliran barang dan jasa, mencakup semua proses yang mengubah bahan baku raw material menjadi produk akhir. Ini melibatkan perampingan aktif kegiatan sisi penawaran bisnis untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. SCM didasarkan pada gagasan bahwa hampir setiap produk yang masuk ke pasar dihasilkan dari upaya berbagai organisasi yang membentuk rantai pasokan. Meskipun rantai pasokan telah ada sejak lama, strategi pemasok atau yang disebut dengan supply chain management muncul di latar belakang oleh dua hal penting, yaitu yang pertama praktik manajemen tradisional yang tidak relevan lagi diterapkan zaman modern saat ini dikarenakan tidak dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Yang kedua, disrupsi lingkungan bisnis dan persaingan yang semakin ketat. Dalam menghadapi ketatnya persaingan bisnis di era globalisasi berbasis digital saat ini, setiap perusahaan dituntut untuk dapat berevolusi merancang kembali strategi dan taktik bisnisnya. Persaingan ini meliputi kemampuan perusahaan dalam menciptakan produk baik, barang, dan jasa yang lebih murah, lebih cepat, lebih berkualitas, dan bervariasi dibandingkan dengan kompetitornya. Namun, tingkat kepentingan untuk masing-masing tujuan tersebut tidak sama untuk setiap jenis produk dan segmen pelanggan. Strategi rantai pasokan perusahaan harus sesuai dengan tingkat strategi perusahaan agar dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi, atau dengan kata lain perusahaan yang ingin menang atau bertahan dalam ketatnya persaingan harus memiliki strategi yang tepat. Kemampuan manajemen untuk memitigasi risiko pemberdayaan organisasi untuk merespon ancaman dan masalah secara cepat dan tepat dengan menerapkan dan menjalankan strategi yang efisien dan menerapkan langkah-langkah manajemen krisis yang tepat untuk memitigasi risiko dalam menghadapi ancaman. Ketidakpastian menyebabkan perbedaan antara apa yang dikatakan pelanggan dan apa yang dikatakan perusahaan. Putra 2021. Demikian hasil review buku dari saya. Mohon maaf apabila terdapat unsur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.